Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pemirsa channel Guru Geografi. Karena ada banyak siswa dan siswi yang tanya ya bagaimana tips untuk menguasai materi geografi khususnya di KSN ya, dan gimana sih caranya supaya ya lolos gitu ya, lolos ke provinsi dan mampu mengerjakan soalnya dengan tentunya skornya yang baik ya, karena kan skornya itu kalau benar itu +3, salah -1 gitu ya, nggak dijawab itu 0. Nah, saya akan berikan sedikit tips karena ketika saya ngajar anak-anak pun tentunya harus memahami tentang strateginya. Apa saja yang perlu dipahami oleh siswa sebelum terjun ke KSN ya. Yang pertama itu kalian harus memiliki daya literasi yang baik ya. Maksudnya apa ya, kalian harus mau membaca ya. Jadi kalian itu harus jadi seorang pembaca yang baik, karena materi geografi itu kan banyak ya. Coba aja dicek, misalkan ada atmosfer, hidrosfer ya, ada belum lagi peta, belum lagi pengetahuan umum dan lainnya banyak ya. Jadinya itu perlu dikuasai, dipahami ya dengan cara membaca. Membaca itu bisa lewat buku, tulisan, bisa membaca lewat gambar, video ya, visual dan lain-lainnya. Semuanya kan ada ya di YouTube, ke di blog ya, di manapun, di media-media lain gitu ya. Jadi perlu menyediakan waktu yang baik untuk membaca. Pastikan kamu membaca itu pada saat prime time kamu yang terbaik. Maksudnya apa? Jadi setiap orang itu punya biologic prime time namanya dalam psikologi ya. Jadi ada waktu tertentu yang terbaik ketika melakukan sesuatu. Nah, misalkan saya sendiri itu paling enak baca atau membuat rencana pengajaran itu ketika pagi hari ya, subuh jam 5 sampai jam 10-an. Itu waktu terbaik saya untuk nulis, untuk membaca dan lain-lain. Nah, kalian sendiri juga punya waktu sendiri. Jadi silakan cari masing-masing. Ada yang sukanya malam, mungkin ada yang sukanya maghrib atau apa, yaitu silakan cek masing-masingnya. Jadi kalau kita belajar ketika bukan lagi mood itu susah masuk. Jadi pastikan ketika mood saja. Gitu ya. Cari, itu adalah tugas kalian sendiri ya. Oke, yang kedua kalian harus sering latihan soal dari soal-soal itu ya, KSN, KSK tahun-tahun sebelumnya. Ada banyak ya, di website juga ada, di blog gurugeografi.id, silahkan cek aja ya. Atau di channel YouTube ini ada beberapa udah saya upload. Nah, kenapa harus memahami soal-soal sebelumnya? Karena kalian harus tertanam pola soal di kepala kalian. Jadi ketika kalian memahami pola soal, maka ketika mendapatkan soal yang nggak harus sama ya, tapi mirip misalkan di tahun ini, tapi ketika polanya mengerti, kamu tidak terlalu kesulitan untuk menentukan mana pilihan jawaban yang sekiranya benar gitu ya. Artinya beda sekali kemampuan orang yang jarang membuka soal dengan yang sering membuka soal. Itu kan menanamkan pola. Jadi semua hal itu kehidupan ada polanya kan, kayak kita mandi, makan kan jam sekian, jam sekian ya. Itu pola, sama aja dengan mengerjakan soal juga kita perlu pola. Jadi silakan buka soal-soal dari tahun lalu ya, 2020, 2019, 2018 ya, dan lainnya. Ada di web saya, silakan di-download aja. Banyak ya, tinggal silakan diskusikan dengan teman, dengan guru pembimbing masing-masing di sekolah gitu ya. Dibuka soalnya supaya paham polanya. Oke. Yang ketiga, setelah mendapatkan soal-soalnya, jangan hanya terpusat ketika bisa mengerjakan soalnya, tapi cari konsep-konsep yang ada di soal. Misalkan ketika ada materi tentang erupsi gunung api ya, di itu soal KSK. Nah, di pilihan jawaban itu kan ada macam-macam, nanti ada strato, misalkan ada seal, ada Mars volcano. Nah, kamu cari juga apa itu Mars volcano, apa itu seal volcano, di mana itu terjadinya stratovolcano, apa bedanya batuan yang terbentuk dari stratovolcano, dari Mars volcano. Nah, itu kan luas. Ya, geografi kayak gitu. Jadi jangan sampai cuma tahu bahwa ketika soalnya seperti ini, jawabannya seperti ini. Tapi lihat lagi di soal pilihan A, B, C, D, dan E-nya itu ada konsep apa aja ya, itu perluas, silakan cari ya. Misalkan ketika memahami, ada soal ya, soal apa ya? Soal mengenai kebencanaan ya, misalkan ada mitigasi ya.
mitigasi longsor lagi, mitigasi tsunami misalkan. Ya, apa ya, A B C D E. Nah, kalau misalkan mitigasi tsunami seperti ini, kamu cari lagi yang lain, mitigasi longsor apa, mitigasi bencana hidrometeorologi apa, mitigasi rob apa, ya, mitigasi struktural, non struktural. Nah, itu jadi pengembangan dari pilihan-pilihan yang ada di soal. Jangan hanya terpusat ketika soalnya demikian, jawabannya sekian. Jadi kamu cuma dapat satu, tapi buka yang lainnya. Jadi kita ngambil konsep-konsep materi dari si pilihan jawaban soal itu akan membuka wawasan kamu ya. Jadi materinya jadi banyak, gitu ya. Itu tekniknya seperti itu. Ya cari, kalau perlu tuliskan aja ya. Kalau yang hobi nulis sih enak ya. Buat tulisannya, buat mind mapnya ya gitu kan. Mind map misalkan tentang apa ya? Tentang oceanografi misalkan mengenai zona afotik, disfotik, eufotik gitu kan. Hewannya apa, kedalamannya berapa dan lain-lain. Itu kan lebih luas. Nah, memang kemampuan yang diperlukan siswa yang di OSN itu seperti itu ya, KSN itu kayak gitu. Kan bukan siswa yang biasa-biasa aja toh. Jadi ya perlu perjuangan seperti itu ya, namanya juga olimpiade ya, pastinya khusus untuk siswa-siswa yang memang punya keinginan daya belajar, daya baca yang kuat. Jadi silakan persiapkan sebaik mungkin ya. Yang keempat, nah ini yang keempat itu kalian harus sering membuka peta dunia atau install aja Google Earth ya di laptop kamu. Nanti kamu pelototin ya, kamu buka lokasi-lokasi peta-peta dunia, negara-negara, lokasi sungai, lokasi objek-objek penting, landmark, gunung api atau hutan atau apa ya. Karena seringkali di soal nomor 91 sampai 100 itu kan tentang wawasan umum peta dunia lokasi ya. Kalau misalkan IGO atau Olimpiade Internasional Geografinya tuan rumahnya tahun ini atau tahun besok itu di Turki, maka soal yang muncul nanti di tahun ini itu pasti terkait lokasi penting di Turki. Kamu jadi harus belajar. Lihat ya jadwal untuk IGO tahun depan di mana ya. Kalau nggak salah Turki atau saya lupa ya. Jadi kamu belajar tentang Turki, ada wisatanya kan, ada Kapadocia, ada Ankara, ada masjid Abu Sofyan atau apa ya, ada Istanbul dan lain-lainnya. Kamu lihat, pelajari Turki itu, geomorfologinya gimana, gunung apinya di mana, ibu kota di mana, situs warisan dunia di mana gitu caranya. Pasti seperti itu ya. Jadi buka peta ya. Kan pernah juga ada kan soal di nomor 91 sampai 100 kan itu. Misalkan semenanjung Kamchatka ada di mana ya gitu kan. Itu kan kalau nggak buka peta kita nggak tahu. Jadi buka Google Earth ya, download, kamu lihat ya negara-negara dunia semuanya, Greenland ya. Lokasinya di mana, ada kenampakan apa, glacier di mana, ada Everest di mana, pegunungan Andes di mana, itulah. Jadi ya dilihat gitu ya. Memang seperti itu kemampuan yang diminta ya untuk di KSN itu, geografi itu. Oke, jadi itu sedikit tips dari guru geografi untuk siswa-siswa yang sedang berjuang untuk bagaimana nantinya bertarung di KSN tahun ini ya. Semoga bermanfaat. Pokoknya sering-seringlah membaca ya, berlatih soal sebaik mungkin, dan banyak berdiskusi dengan teman, sama rekan teman dan guru juga ya. Guru juga diskusi gitu. Jadi jangan sendiri-sendiri ya, karena kita perlu juga masukan dari teman-teman dan guru yang lain. Terima kasih kalau begitu. Semoga kalian dapat mengerjakan soal-soal dengan baik dan mudah-mudahan lolos ya ke provinsi dan nanti dari tim nasional ya, Indonesia lolos ke IGO misalkan di luar negeri, kan bisa jalan-jalan ya ke luar negeri gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.